Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wa salaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang berbahagia, sahabat Bunda Arta, sahabat privat RF LOP. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu. Satu sama tabung perut. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih ya buat sahabat yang sudah sejak dari awal tadi bergabung. Nah, sudah tidak sabar menanti dari kajian RFF LOP ini yang pada malam hari ini mengambil tema yang menarik ya, cara mudah terkabulnya doa. Nah, selama ini kita menyangka doa-doa kita ini tidak mudah untuk terkabul. Aneka macam hajat keinginan kita, kenapa masih belum ajaib? Nah, sebelum nanti malam hari ini kita kupas tuntas ya oleh Bunda Susan, nanti akan membawakan materinya. Saya izin mengingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung ya, memberitahukan buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi ruangan ini adalah ruangan Zoom privat RFF LOP. Zoom-nya diadakan setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian ya teman-teman semuanya masih memiliki hak untuk berkonsultasi via grup ya di WhatsApp. Ya, kalaupun ada pertanyaan yang selama ini masih mengganggu dan mengganjal di hati, itu harus segera dituntaskan. Dituntaskan untuk apa? Untuk segera mendapatkan solusi keajaibannya. Ya. Nah, teman-teman semuanya tidak perlu malu kalau memang pertanyaannya bersifat umum. Tapi kalau mungkin halnya adalah termasuk hal yang sensitif, teman-teman boleh japri kepada saya dan Bunda Susan ya. Jadi teman-teman mentor di grup RF LOP ada dua. Maaf ya, di saya lagi hujan deras lah, mungkin suaranya kurang jernih. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga lancar, dan insya Allah ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan di tahun baru ini ya. Jadi saya izin dulu ya, untuk teman-teman yang baru gabung nanti juga menyiapkan air dalam botol, gunanya untuk membuat air doa ya. Air doa ini fungsinya sebagai syifa buat teman-teman sendiri sesuai dengan LOP hajat yang ingin teman-teman tuju atau capai keajaibannya ya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan bisa siapkan satu atau dua ya. Nah, kita belum pakai pandan berdoa dulu, mungkin teman-teman tersinggung, nanti kita jelaskan secara bertahap ya. Ada fungsi pandan berdoa juga, ada garam bokeh juga yang bisa mendukung sebagai booster dari teman-teman semuanya untuk percepatan menuju keajaiban ya, seperti itu ya. Sebelum kita mulai, saya izin mendoakan teman-teman semuanya ya. Semoga yang ada di ruangan privat RFF LOP pada malam hari ini senantiasa sehat, badan prima, bugar luar biasa. Anak-anak yang sedang tidak sehat segera diangkat penyakitnya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Rezeki mengalir dari mana-mana, tidak disangka-sangka. Bahkan 5 miliar satu bulan, memiliki aset sejuta, bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumpulkan. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari Rasulullah, insya Allah kita semuanya ajaib ditempatkan di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal. Teman-teman, tahun ini tahun baru. Tahun baru secara Masehi. Tapi kalau secara Islam Rasulullah pakai hitungan ilmu bulan ya, ilmu falak gitu ya. Ini bukan tahun baru Islam, tapi tahun baru umum. Nah, apa bedanya? Sebenarnya sih kalau dirasakan secara pergantian siang dan malam sama saja. Yang membedakan hanyalah mungkin karena Januari. Nah, bulan Januari adalah hujan sehari-hari. Bener nggak? Teman-teman semuanya hujan nggak? Mungkin tadi pagi, mungkin tadi siang ya. Tempat saya baru aja hujan ya. Tadi belum hujan. Alhamdulillah, hujan adalah pertanda barokah. Dan ketika kita belajar ya, ada rahasia di balik hujan. Hujan itu kan ada malaikatnya ya.
malaikat untuk yang diperintahkan Allah untuk menurunkan hujan. Nah, ketika kita sedang hujan seperti ini, teman-teman, harusnya doa gitu ya. Doanya bagaimana? Ya, bukan sekedar alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan ini menjadi hujan yang penuh berkah dan rahmat gitu kan. Tapi teman-teman bisa LOP juga saat hujan ya. Karena doa saat turunnya hujan itu juga salah satu doa yang cepat terkabul. Hujan adalah simbol dari rezeki, ya kan? Semua orang pasti basah bila terkena air hujan. Artinya semua orang pasti mendapatkan rezeki. Tergantung bagaimana ya. Ada orang yang tidak basah, ya, tidak terkena airnya sama sekali. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang memasang perisai. Nah, perisai atau baju zirah atau baju besi sehingga membuat dirinya tidak terkena air hujan atau rezeki dari Allah. Nah, untuk itulah fungsi dari RFFLOP ya, untuk melepaskan baju zirah itu supaya tidak memberatkan di tubuh kita. Fungsinya ketika baju zirah itu terlepas, sudah pasti nanti kita basah terkena air hujan. Dan saya juga mengingatkan buat teman-teman semuanya ya, tahun baru ini ya jangan cuma diisi motivasi ya. Banyak orang yang memposting motivasi itu sudah pasti ya, ada orang yang posting resolusi, ada orang yang pasang motivasi, ada orang yang tiba-tiba jadi seorang yang semangatnya menggebu-gebu karena di tahun baru gitu kan. Nah, tapi ketika sudah sebulan, 2 bulan gitu, semangatnya kendor. Kenapa bisa demikian gitu kan? Semuanya itu tergantung dari gerak langkah. Percuma kita di awal tahun baru, ya benar banget saya termotivasi dari Bunda Vita kemarin ya, disuruh nulis target, resolusi dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting itu menjaga semangat, kobaran api semangat. Bukan seberapa banyak pasang targetnya, seberapa banyak LOP-nya di tahun ini ya. Teman-teman boleh ya mulai malam ini gitu ya, pasang tuliskan LOP yang mungkin tahun kemarin di 2025 belum sempat mewujud. Nah, dibawa lagi nih, ditarik lagi di 2026 gitu. Dan mungkin ada LOP baru, makanya 3 buku harus segera dan harus selalu disiapkan, karena selalu saja ada data yang harus diperbarui gitu kan. Dan teman-teman mau apa, misalnya renovasi rumah, atau mau kendaraan baru, atau mau closing yang banyak gitu kan, atau mau anaknya segera menikah, atau mau diangkat penyakitnya. Nah, ketika mungkin ya ada ketidaksehatan, tahun kemarin saya masih sakit rematik Bunda gitu kan, tahun ini juga masih sama, bolehkah saya LOP untuk sembuh, ditarik lagi? Iya, perlu kita LOP harus diperbarui, tapi tidak perlu setiap hari gitu kan. LOP boleh sebanyak-banyaknya. Ya, saya ingin piutang saja tertarik lagi. Nah, kemarin tuh masih ada yang berlanjut gitu ya, masih penasaran tarik piutang. Ya, nanti saya carikan rekaman ulangnya ya. Ada penjelasan Bunda Susan ya beberapa tahun yang lalu, dan mungkin nanti di tahun ini boleh diulang ya Bunda Susan ya, supaya nanti bisa terfahamkan kembali bagaimana masuk kuantum untuk tarik piutang uang kita yang di orang belum terbayarkan oleh orang tersebut ya. Ketika orang tersebut ditagih amanah, orang tersebut malah marah-marah dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman semuanya, pada dasarnya ya, ke kita itu mudah banget kok untuk ajaib kalau benar-benar serius ya. Pertama tadi, menjaga makomnya ya, jangan hanya kayak video kemarin saya buat tuh gitu kan, sholat udah, ngaji udah tapi rezekinya masih segitu terus ya, kenapa ya gitu kan. Nah, boleh jadi di ranah rasanya gitu, ranah rasanya yang belum terpelihara untuk menjadi orang yang bahagia ya. Terutama doa gitu, teman-teman, doanya bagaimana selama ini? Pakai rasa apa hanya sekedar doa biasa aja gitu kan? Ya Allah, aku minta uang yang banyak. Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, cintai aku gitu kan, supaya suamiku mesra lagi, supaya istriku nggak cerewet gitu. Tapi pakai rasa nggak gitu. Kemudian kerja sehari-harinya gitu, ketika bertemu orang itu apakah masih gitu
cemberut gitu ya, ketemu pasangannya cemberut, ketemu dengan anaknya dimarahin gitu kan. Nah itu yang membuat perisai kita nggak selesai-selesai ya, seperti itu. Nah malam hari ini kita akan ulik bagaimana caranya berdoa agar mudah dikabulkan ya. Doa yang mudah dikabulkan itu yang seperti apa? Nah kita langsung saja ya serahkan materi pada malam hari ini kepada masternya ya. Master of LOP. Oke. Masternya Pak Nas. Nah, ini Bunda Ratu ya. Masternya atau kingnya itu Pak Nas ya, Bunda Ratunya adalah Bunda Susan. Oke, siap ya teman-teman semuanya, siapkan catatannya. Barangkali ada hal-hal yang ingin dicatat, silahkan nanti dicatat, dan memang harus dicatat karena kalau tidak dicatat nanti ilmu itu mudah lupa gitu ya. Karena ringkasan ini nanti kita buka ulang, kita baca-baca lagi. Oh iya, hari ini saya sudah mendapatkan pelajaran dan harus saya praktekkan, seperti itu ya. Nah sepertinya teman-teman udah nggak sabar semuanya ya. Mari kita sambut bersama-sama guru kita yang powerful, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita. Awalannya ya, pembukanya dari kajian kita pada malam hari ini, yang insya Allah materinya ditunggu ya, karena nanti membentuk dari lesatan LOP kita mudah sekali sampai bismillah ya. Sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, tegap gembira ya, seperti hanya pembukaannya oleh Bunda Pita. Terlihat sekali sahabat semua yang sudah hadir ya, siap menerima energi brilian. Di samping adalah materinya yang di awal, nanti juga kita akan praktek langsung ya, tidak sekedar teori tapi nanti praktek. Lalu praktek untuk yang lebih panjang kembali nanti teman-teman untuk bisa di rumah diterapkan, karena tanpa diterapkan ada di keseharian, ilmu ini nanti kurang sekali untuk berefek di dalam kehidupan. Cara mudah untuk bisa menembus langit doa-doa kita seperti apakah itu? Sahabat semua, kita akan mudah mewujudkan ya, atau menarik sesuatu yang menurut tubuh kita itu akrab dengan diri kita. Nah, misalnya seperti apa Bunda? Misalnya seperti ini. Kita itu seumur hidup ya belum pernah memegang uang. Mohon maafnya ya, mungkin di sini udah banyak nih ya. Nanti misalnya saya ada interaksi, siapa ibu yang sudah terbiasa memegang uang 100 juta, 200 juta, 300 juta gitu ya. Nanti bisa diketik gitu ya. Nah, misalnya teman-teman semua itu seumur hidup belum pernah memegang 100 juta. Misalnya memegang ya uang sendiri gitu ya, atau 200 juta atau 300 juta, lihat langsung belum pernah ya, kemudian punya memegangnya sendiri belum, di rekening saldonya seperti itu, sejumlah itu juga belum pernah ya, maka biasanya ada penolakan di LOP, ada penolakan gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar nanti angka yang ada di LOP itu, keadaan finansialnya di titik itu tidak ada penolakan, tapi bisa diterima dengan enjoy ya, padahal kita belum pernah menyentuh di level angka itu sebelumnya. Bagaimana caranya nih sahabat semua? Coba saya ingin tanya dulu ya teman-teman yang sudah pernah, ini ibaratnya challenge aja ya, challenge aja, tidak dianggap ria atau pamer, bukan gitu ya, karena nanti untuk bisa mengukur rasanya gitu ya. Nah, coba teman-teman yang sudah pernah pegang 100 juta gitu, uang sendiri gitu ya, coba diketik saya gitu. Atau ibu berapa nih, ibu bapak ada berapa nih yang pernah dipegang, bisa diketik ya, ada di chat ya, kalau misalnya masih ditutup untuk suaranya. Atau kalau misalnya mau dibuka boleh, saya Bunda sekian gitu. Ada yang sudah jawab? Bunda Sri pernah 100, saya pernah pegang cash 285, Bunda Rusmidar. Oke, saya Bunda naik ya. Oke, 35 juta Bunda Dewi ya, tertingginya ya. Oke, Alhamdulillah Bunda Daniel Nugraha ya, itu pernah 100 juta gitu ya, Alhamdulillah.
Yang 300 juta pernah tadi ya, udah ya. Alhamdulillah, Ayah Azhari sudah pernah. Kemudian Bunda Pamungkas Suci numpang lewat Bunda 111 juta. Oke. Tapi megang ya Bun. Megang. Oke, pernah. Alhamdulillah. Oke, 100 pernah ya. Tadi ada yang pernah 350 di rekening, pernah Bunda 400. Oke, 400 ya. Sekarang naik coba yang 500 sampai 1 M. Ya, mohon izinnya ya. Kemarin di offline yang 1 M belum ada. Belum ada. Tapi ada sih Bunda Nur. Nah, itu lewat ya. Istilahnya untuk terima dan lewat gitu. Belum dipegang penuh, tidak apa-apa. Misalnya pernah. Nah, rasanya itu nanti untuk dipinjam seperti itu ya. Nah, teman-teman semua 500 juta Bunda Sri W pernah. Alhamdulillah 500 ya. Nah, yang sudah pernah diingat rasanya gitu Bunda Sri, karena nanti yang sudah pernah kemudian sekarang turun dengan ilmu magnet rezeki itu sangat mudah dalam keadaan di situasi itu kembali gitu ya. Makanya saya tanya dulu di sini yang sudah pernah tertinggi berapa gitu ya. 200 juta Bunda Diah Utami, tertingginya berapa coba dari semuanya, nanti untuk bisa diukur levelnya. Oh, saya tertinggi sekian ya, berarti nanti saya LOP-nya 2 kali lipat dulu gitu ya, 2 kali lipat dulu ya. Pernah dan mau lagi stabil. Oke, Bunda Pita Muyasaro 25 juta tertingginya ya. Alhamdulillah. Saya lanjut ya, mohon izinnya ya. Oke, alhamdulillah ya, sudah antusias semua yang mau belajar gitu ya. Karena ini nanti akan menuju ke 1 miliar pertama. Mau ndak? Angkat tangannya yang mau, angkat tangannya. Menuju 1 miliar pertama. Nggak apa-apa, misalnya kayak gini ya Bunda Sultan ngomong 1 miliar gitu. Nah, pada saat kita membicarakan itu memanggil teman-teman, jangan ada penolakan, karena kalau ada penolakan berarti di bawah sadar mengatakan saya nggak mau itu Bunda, aku nggak mau ini Bunda, saya nggak mau begitu Bunda. Akhirnya ditolak tuh gitu kan ya. Oke, mau semua ya, 1 miliar pertama gitu ya. Bismillah. Nah, bagaimana caranya ya agar ya angka yang ada di LOP itu menjadi familiar gitu ya, tidak ada penolakan. Rahasianya itu ada di sini teman-teman. Visualisasi ya, rahasianya ada di visualisasi. Jadi teman-teman semua, visualisasi itu adalah penting sekali karena untuk membuat akrab ya, membuat akrab ada di dalam tubuh kita. Karena Bunda Christine ya, mau Bunda, oke, Bismillah Bunda, bisa Bunda Christine, ayo lebih fight lagi nih, antusias. Bunda Christine niatnya sudah ada, tinggal poster lagi nih, gitu ya. Offline-nya Bunda di samping saya Bunda, maju ke depan ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, rahasianya di sini, bagaimana nanti saat teman-teman doa ya atau LOP, teman-teman bisa visualisasikan itu. Karena sangat penting sekali. Kenapa? Karena otak kita itu tidak tahu gitu ya, membedakan atau tidak bisa membedakan antara itu adalah kejadian yang hanya dibayangkan atau kejadian yang benar-benar kita alami. Catatannya ya ini teman-teman semua ya, otak kita atau pikiran kita itu tidak tahu itu pura-pura atau benar sebenarnya, itu pura-pura atau memang cuma pura-pura atau sungguhan, itu udah bisa membedakan ya. Contohnya seperti ini, katakanlah kalau kita membayangkan ya punya uang sejumlah itu di rekening kita, contoh 150 juta, kita enggak tinggi-tinggi dulu ya, 150 juta ada di rekening, kita visualisasikan di situ. Nah, kita latih otak kita untuk akrab dengan angka itu sampai rasanya akrab gitu ya. Berarti rasanya bagaimana kita pegang uang 150 juta, kan bahagia, bener enggak? Di dalam meditasi kita atau di dalam LOP kita yang full gitu ya, berarti kan diiringi dengan zikir. Kemudian setelah tenang, karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang berzikir maka hati menjadi tenang, kondisi pikiran kita menjadi di posisi alfa, bahkan kayak udah tenang, kayak mau ngantuk gitu ya. Nah itu kan di titik theta tuh ya. Kita lalu melatih otak kita
di sana ada LOP 150 juta ya, di tengah-tengahnya ya, enggak tinggi sekali 500 ya, di 150 kilo. Untuk apa ini? Agar angka itu akrab ada di pikiran kita. Nah, saat kita LOP penuh seperti itu, kita masuk di dalam posisi pikiran kita di theta brainwave. Kita membayangkan bagaimana rasanya. Sudah terlihat angkanya, kemudian rasanya itu dibayangkan bahagianya di sana, terus lalu ada divisualisasi ya, HP kita muncul angka itu, menunjukkan angka sejumlah itu. Lalu kita ulang lagi gambar itu. Nah, agar tidak menjadi kemelekatan ya, dan tidak menjadi kejenuhan, karena kalau misalnya dibayangkan lagi gitu kan, tapi tidak ada di sana melembutkan hati ya, dengan apa? Kita harus sertakan sholawat, kita harus sertakan Asmaul Husna, kita sertakan ada Al-Fatihah, kita sertakan ada sholawat Al-Fatih. Untuk apa? Agar kita tidak terjadi kemelekatan, bisa TSL itu teman-teman ya. Saya sarankan itu, karena saya mencoba pada waktu saya membayangkan itu, ternyata jadi gregetan gitu teman-teman. Gregetan gitu ya. Nah, lebih nyaman, lebih enak gitu ya kalau saya ya teman-teman, kalau saya selingi atau di sana dibersamai ya dengan ada zikir. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Honi, ya Muhi, Zulkuwatil Matin Urzukni, Zulkuwatil Matin Urzukni, Zulkuwatil Matin Urzukni. Hati tenang, bahagianya betul bahagia karena ada zikir tadi. Lalu tenang di atas rata-rata, visualisasinya dapat, lalu tak seperti itu. Ada gambarnya ya, di kayak klik kayak itu di dalamnya ya. Nah, semakin kita ulang dan kita ulang ya, pada saat kita zikir lalu ada LOP itu ya, kita katakan meditasi ya di sana ya, maka program itu masuk demi masuk kembali ke bawah sadar. Nah, di otak kita itu ada yang namanya kemarin saya sudah sebutkan RAS gitu, Reticular Activating System di otak kita ya, di otak kecil kita. Itu pada saat diberikan program ya, program tersebut, program LOP itu, visualisasi uang itu, dia nyala teman-teman, dia nyala ya. RAS itu ya, Reticular Activating System ini ya, lalu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah akan menunjukkan peluang-peluang mana yang akan mengantarkan teman-teman ke titik itu. Jadi di sini pentingnya adalah visualisasi itu dikerjakan sepenuhnya dengan rasa bahagia, enjoy, ya, nyaman, istiqomah. Lalu kunci yang terbaiknya nih teman-teman, kunci terbaiknya selaras dengan keseharian yang bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Ini kuncinya teman-teman. Maka sahabat semua yang di malam hari ini menyimak ya, misalnya masih ada luka batin, masih ada kepahitan, kerja keraslah di sana untuk power of Sain untuk menerima kejadian itu sahabat. Tidak ada pilihan lain. Karena itu uji cobanya Allah. Kamu mintakan uang segini, nih aku coba nih, tak kasih seperti ini. Bisa enggak? Kayak gitu. Bisa bahagia enggak? Kata Allah kayak gitu. Maka mau ajaib enggak? Sekarang persoalan apa? Terima. Karena itu latihannya, nanti akan dibayar tuh. Rasnya nyala gitu. Rasnya nyala, muncul. Ada cahaya, enggak sengaja tuh. Kita enggak tahu gitu ya. Di dalamnya tuh kayak nyala. Lalu setelahnya kita kan disuruh bersenang-senang tuh, ya kan? Kata Pak Nas, tugas kita enggak kerja, tapi bersenang-senang sampai kucing-kucing ditanyain kabarnya, gitu kan? Itu sebenarnya untuk memberikan semakin terangnya cahaya itu ada di otak kita. Lalu tiba-tiba muncul tuh, ting, kamu langkahnya ini ya, kamu seperti itu ya, kamu begini, kamu seperti itu. Nah, tiba-tiba nanti ada gambar-gambar ya, ada kayak penawaran-penawaran lewat kayak gitu kan. Tiba-tiba teman-teman diberi tantangan, mau ambil apa tidak. Jadi LOP itu enggak kemudian ujuk-ujuk datang kayak gitu, enggak, ada perjalanan yang di slow motionnya seperti ini sahabat ya. Maka sahabat semua, pada saat teman-teman semua ya sudah LOP,
kemudian di kesehariannya sudah terlatih bahagia tanpa syarat, frekuensinya di atas 200 ya, kemudian bisa bersyukur, berterima kasih setiap saat, walaupun itu dalam keadaan ajaib ataupun ada tumbukan, ini nanti rasnya muncul. Kalau ras muncul, dia memberikan ada banyak petunjuk. Itulah intuisi, sahabat. Intuisinya muncul. Ada getaran-getaran untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Coba teman-teman amati. Kalau saya mengamati, oh saya disuruh seperti ini gitu kan. Oh saya disuruh seperti itu. Tiba-tiba aja ide-ide bermunculan. Lalu ikutilah gitu. Apa kata yang diintuisi itu, maka harus peka. Nah, kepekaan itu juga pada saat kita sudah bisa memaafkan orang lain. Kalau di sini masih, maaf ya, berat gitu kan, masih tidak ringan, pekanya tidak muncul. Akhirnya apa Bapak Ibu namanya? Mohon izinnya ya, kata saudara saya itu tidak peka tapi pekok gitu kan, maaf ya. Maaf untuk teman-teman, ini bercandanya ya. Nah, maka kita biar peka menangkap ada peluang-peluang yang hadir ya, karena kita udah LOP kan, uang sejumlah itu dari mana lagi kalau kita tidak berikhtiar yang lain dari usaha kita atau pekerjaan kita yang sudah kita lakukan, ya kan? Ya kita harus fight lagi kalau ingin peningkatan finansial, berarti kita harus gerak lagi yang lebih kan, seperti itu, effort lagi yang lebih gitu ya. Nah, pada saat ada intuisi ya atau ras itu menyala, di sana teman-teman semua akan menjadi akrab dengan possibility namanya, yang artinya akrab dengan kemungkinan-kemungkinan yang nanti mengarah kepada keajaiban untuk teman-teman yang sebelumnya belum diketemukan ya. Lalu sekarang ini kayak ujuk-ujuk mak bedungduk peluang untuk dapatkan itu semua ada. Jadi teman-teman semua, apabila sekarang ini ingin berpindah ya dari satu titik nih ke titik yang lain ya, untuk yang lebih ajaib ya, lebih sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua, itu bukan dengan bekerja keras, sahabat. Bukan ya, bukan dengan kerja lebih keras lagi, bukan, tetapi adalah menanamkan belief, menanamkan yakin kita, menanamkan belief sistem kita ya, agar nanti apa yang kita LOP-kan itu mudah terjadi. Caranya adalah dengan visualisasi, gambarnya di sana ada, rasakan dengan bahagia, seperti juga didengar ada suaranya, dicium ya, dicium baunya gitu ya. Kemudian rasakan terima kasihnya di atas rata-rata, berikan cahaya di sana ya. Karena apa? Ketika teman-teman itu visualisasi, tubuh teman-teman itu akan menganggap, visualisasi dengan 5 panca indera ya, tubuh teman-teman menganggap bahwa itu sudah ada. Pada waktu 5 panca indera digetarkan gitu ya, itu ada perintah ke sel bahwa itu sudah ada, itu sudah ada, itu sudah ada. Seperti itu teman-teman, menganggap bahwa apa yang teman-teman LOP-kan itu sudah nyata. Contohnya seperti ini, kita sudah punya uang ya, kita sudah punya uang itu, kemudian kita sudah punya pekerjaan itu, kita sudah punya pasangan itu. Rasanya seperti itu teman-teman. Jadi pada saat visualisasinya sudah betul-betul dirasakan, ada didengarkan suaranya, mungkin ada mesin penghitung ya, ada di kasir, kemudian bau wangi ruangannya itu ada, kita merasakan kayak air liur gitu ya, mungkin masih maunya permen lah dan lain-lain, di suasana itu sambil bahagia, sudah seperti ada nyata gitu kan. Situasi apa nih contohnya? Situasi uang itu seperti sudah ada di tangan, atau pekerjaan impian teman-teman sudah dirasakan memang sudah ada, atau yang menginginkan pasangan ya seperti sudah ada gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan dilupakan selalu dengan adanya visualisasi 5 panca indera itu. Maka teman-teman untuk latih ya otak kita ya dengan apa? Dengan uang yang di angka kita targetkan, misalnya LOP-nya uang ya, uang yang kita targetnya itu, kita targetkan itu adalah terbiasa ya, seperti sudah berhasil, kemudian sukses dengan
sesuai yang apa kita impikan. Jadi teman-teman semua biasakan itu, biasakan rasa bahagia itu. Nanti menebar di keseharian, saat ada tumbukan pun ya, teman-teman ini ada tumbukan gitu kan. Tetap rasanya bahagia karena apa? Masih terbahagianya di malam itu gitu. Di pagi itu atau misalnya setelah subuh ya dikerjakan. Berarti kan bahagianya sudah nyata tuh, seperti sudah ada gitu kan. Bahagia aja di mana? Ya di sana udah ada, tinggal nanti saya tarik kayak gitu kan. Tinggal saya nanti kerjakan nih kayak gitu. Nah, pada saat teman-teman visualisasi ya atau doa, di sana ada kata-kata. Ini teman-teman yang untuk dipegang. Ya, dipegang kembali. Di samping tadi ya visualisasinya adalah betul-betul dirasakan dengan 5 panca indera seperti sudah terjadi ya. Kemudian pada saat kita LOP itu kan ada self talk ya, ada afirmasi, dan kita ingin mudah kabel nih LOP-nya, fase-nya, visualisasi, afirmasi, self talk-nya. Kita harus paham yang namanya the power of words positive afirmasi, yaitu kekuatan kata-kata pada waktu kita afirmasi positif. Ini adalah cara agar kita berdoa atau LOP supaya kita tidak mudah ragu dan cepat tembus ke langit. Di samping tadi visualisasi ya, kita harus punya ada kata-kata yang bermagnetis ya di dalam afirmasi positif kita. Contohnya bagaimana? Contohnya nanti saya jelaskan ya kata-katanya. Kemudian ada 4 kata ya yang untuk dihindarkan. Karena apa? Kata ini sangat berpengaruh sekali pada energi yang kita kirimkan saat kita doa atau LOP. Karena everything is energy. Dan kata-kata yang membuat melemah getarannya ini untuk dihindari sahabat. Coba catat teman-teman semua. Dan saya sudah praktek gitu ya. Saya menghindari ada 4 kata ini. Cuma saya belum jelaskan ya kepada teman-teman secara teorinya, tapi saya sudah praktekkan mencontohkan ya. 4 kata itu adalah teman-teman untuk hindari semoga. Satu ya, satu semoga. Kedua, mudah-mudahan, hindari teman-teman. Aku berharap nomor 3-nya. Lalu aku ingin. Mohon izin teman-teman, mungkin ini bagi sebagian teman-teman yang biasa berdoa, ya Allah semoga Engkau berikan rezeki kepadaku hari ini sekian, agak aneh menerima materi ini. Tapi kalau teman-teman ingin memang segera ya mudah menyentuh langit doa-doa kita, sebenarnya menyentuh ke langit mana nih sahabat? Menyentuh ke langit-langit ada di pikiran kita, langit kosmik kecil kita, yaitu di mana? Di pikiran kita, di langit-langit otak kita teman-teman. Lalu tersambung nih di kosmik besar gitu ya. Maka hindari kata-kata 4 itu ya. Nah, disclaimer nih teman-teman ya, untuk orang lain bisa diterapkan, tetapi untuk diri sendiri itu ya, kita untuk bisa disiplin hindari 4 kata ini. Nah, khusus untuk diri kita ya, berusaha nih jangan diterapkan untuk semoga, karena nanti menjadi delay sahabat, menjadi lama gitu, menjadi dia itu hanya berharap saja gitu, nggak segera sampai tuh kata-katanya itu dari setoknya itu nggak cepat sampai, ya mungkin sampai tapi lama gitu kan. Nah padahal sekarang ini ya zamannya serba cepat gitu kan, kita nggak cepet-cepetan, nggak tergesa-gesa, tapi kan pada waktu geraknya ya kita harus seperti cek gitu ya. Dengan yang bisa kita lakukan ya lebih baik kita pilih kan yang lebih baik, yang lebih cepat seperti itu ya. Nah kemudian dapat semua mohon isinya sebentar, ada suara-suara dari luar. Nah kemudian teman-teman semua, ketika kita mengatakan semoga, mudah-mudahan, aku berharap, aku ingin, ternyata rahasianya di sini teman-teman. Kita masih mengirimkan sinyal ke langit ya, ke langit mana nih? Ke langit kosmik kecil kita dulu, ke sini ya, ke dalam pikiran kita, tersambung ke kosmik besar, mengirim sinyal kita di sana di dalam batas berharap dan berhasrat saja. Sinyalnya tidak kuat. Contohnya apa saja nih? Contoh ya, ini kan untuk diri kita. Contoh, semoga aku lulus tes
bulan ini. Nah, kata-kata semoga itu terbaca ada di semesta kecil kita itu ragu. Maka pengabulan itu melambat. Contoh kembali, aku berharap bulan ini atau minggu ini dapat kerjaan yang baik. Nah, saat berharap itu juga delay. Contoh kembali, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Sering kan kita katakan seperti itu? Benar enggak? Mudah-mudahan semua lancar. Sering apa tidak? Mengaku saja, saya juga sering dulu. Ayo diganti teman-teman. Gantinya apa Bunda? Gantinya Bismillah. Di sana ada yakin. Ada juga zikir mengingat Allah. Bismillah, semuanya berjalan dengan lancar. Sip ya, sahabat semua ya. Karena saya ingin sahabat semua di dalam berdoa atau LOP nanti perjalanannya juga bisa melesat dengan cepat dan tepat gitu ya. Jadi hindari ada kata-kata semoga ya, mudah-mudahan ya. Kita hindari itu. Nah, pada saat kita mengatakan semoga, mudah-mudahan, aku berharap dan aku ingin, sinyalnya yang melangit menjadi melemah, dia hanya berbatas harap ya, dan kemudian berhasrat saja. Jadi ibarat anak panah itu dia tidak begitu melesat gitu. Nah, di sini bagaimana Allah akan mudah mengabulkan doa kalau teman-teman energinya terbaca setengah-setengah. Saat mengatakan semoga, mudah-mudahan, aku berharap, aku ingin, energi teman-teman terbaca di semesta kecil menuju ke semesta besar, itu adalah setengah-setengah. Tandanya di sana teman-teman ragu akan doa itu sendiri, ragu dengan kuasanya Allah. Ini rahasia di baliknya. Maka materi pada malam hari ini, daging semua yang tidak ikut gabung ada di kelas ini, sayang sekali. Maka segera tuh teman-teman biar pada gabung ya, karena kita udah di kelas yang keren nih, percepatan keajaiban loh sahabat ya. Maka yuk teman-teman semua kita ubah kata-kata doa kita, kata-kata dalam self talk kita, kata-kata dalam afirmasi kita. Ya Allah, terima kasih. Nah itu kan, ya Allah yang maha baik, terima kasih. Ya Allah, aku yakin, aku percaya, aku merasakan, aku bersyukur. Akhirnya, nah apa saja nih? Saya bisa berangkat umroh. Padahal kan belum, tapi sudah diterima tuh paket umroh itu gitu. Rasanya sudah ada tiketnya, sudah ada ya alat-alat untuk berangkat umrohnya. Itu nanti akan ada percepatan teman-teman. Nah, munculnya percepatan itu apa saja? Diawali mungkin peluang-peluang usaha teman-teman itu muncul, teman-teman dimudahkan, teman-teman ada kekuatan, tiba-tiba teman-teman punya tim gitu. Perjalanannya seperti itu ya. Maka teman-teman semua rubah ya dengan kata-kata tadi ya, semoga, aku berharap, aku ingin, mudah-mudahan, itu ya dengan kata-kata yang yakin gitu ya. Nanti akhirnya teman-teman bisa berfokus kepada realita yang diinginkan. Nah, saat teman-teman fokus ke hal-hal yang diinginkan dan diwujudkan, di situ teman-teman mengatakan Bismillah ya Allah, Engkau mampukan aku berangkat umroh di tahun. Nah, di tahun berapa? Tahun 2027 misalnya, karena dalam keadaan sekarang ini masih persiapan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tahun 2026, sekarang 2026. Kalau saya teman-teman tidak menetapkan plafon begitu dekat. Karena apa? Deg-degan di sini. Saat deg-degan, cemas seperti itu, keajaiban menjauh. Mending relax aja. Pada saat kita ada jeda waktu, kok ternyata diberikan lebih dekat, alhamdulillah. Karena hati kita tenang, bahkan nanti bisa malah didekatkan. Nah, di sana teman-teman mengirimkan sinyal ke langit. Saat teman-teman mengatakan, aku yakin, aku percaya, aku merasakannya ya Allah, terima kasih, aku bersyukur. Teman-teman mengirimkan sinyal ke langit kosmik kecil teman-teman, terhubung dengan kosmik besar. Di sana dalam keadaan yang fokus, lalu realita itu muncul. Teman-teman percaya di sana, yakin atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, ini contoh afirmasinya ya. Afirmasi yang dirasakan. Terima kasih ya Allah yang maha baik, aku yakin dan percaya. Akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan itu.
akhirnya aku mendapatkan peluang bisnis itu di bulan ini, dan atas pertolonganmu semua berjalan dengan lancar. Pendapatanku bersih 50 juta per bulan. Kita angkanya tidak tinggi dulu, 50 juta per bulan. Tulis seperti itu. Boleh ditulis setiap mau tidur gitu ya, bangun tidur, tulis seperti itu. Ya Allah yang Maha Baik, aku percaya dan yakin. Jadi hindari kata-kata ya Allah berikanlah, ya Allah semoga engkau memberikan kepadaku, mudah-mudahan engkau berikan kepadaku 50 juta per bulan. Nah ini lama teman-teman. Ya, usahakan adalah dengan kalimat-kalimat yang semakin mengena ya keyakinan kita, karena menyentuh ke kosmik kecil kita. Ya Allah yang Maha Baik, aku percaya, aku yakin akhirnya aku mendapatkan pekerjaan itu, mendapatkan peluang bisnis itu, yang di situ atas pertolonganmu. Aku percaya, aku mendapatkan 50 juta bersih per bulan. Contoh lagi, terima kasih ya Allah yang Maha Baik, uang datang kepadaku dengan mudah. Aku bersyukur sekali atas hidupku sekarang ini. Aku berterima kasih dan aku bahagia sekali. Terima kasih ya Allah. Jadikan hamba abdan syakur. Lalu lepaskan. Selanjutnya pada waktu teman-teman lepaskan, teman-teman perbanyak bersyukur, hindari mengeluh. Biasanya setelah doa seperti itu, LOP seperti itu, nanti tantangannya di kehidupan itu ada teman lah yang mengecek, ya, atau saudara lah yang merendahkan, mungkin suami lah yang membuat ulah, istri lah yang membuat tidak nyaman di hati gitu kan, dengan suara-suaranya yang 20.000 kata sehari gitu, anak yang tidak menyamankan hati gitu, tantangannya. Nah, teman-teman mengeluh atau tetap lo keren? Coba, bagaimana? Bisa nggak menghadapi itu semua dengan lo keren? Kan banyak tuh cara-cara untuk menghadapi tantangan-tantangan di situ. Untuk hati kita tetap melembut. Untuk hati kita tetap memaafkan, menerima kenyataan itu. Kalau saya senang pakai cermin ajaib, selesai udah saya. Kalau pakai cermin ajaib, ya setelah saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ini aku yang salah, bukan dia, aku yang tidak tepat. Aku kemarin kayak gitu kali, kayak gitu, udah aku selesai, ampuni aku ya Allah, ambil air wudhu, sholat, tobat, baca Al-Quran, apalagi nanti hari Selasa ya, kemudian hari Rabunya kita ada terapi, hari Kamisnya kita kembali seperti ini, ya selesai clear gitu teman-teman ya. Karena apa? Larut semua, tidak nyamannya, larut semua. Dia mengalir bersama bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Maka pentingnya sahabat semua ya untuk menetralkan rasa tidak nyaman kita ya pada malam hari ini, semua kumpul gitu dengan bahagia membaca surat Al-Waqiah yang diawalinya ada tausiahnya seperti ini sebagai bekal untuk kita praktek gitu ya. Nah kebanyakan dari orang-orang ya kalau di sini pada praktek ya, alhamdulillah ya, pada saat sudah LOP, sudah berdoa, kemudian di dalam keseharian vibrasi energinya itu merendah. Karena apa? Mengeluh. Contohnya, kenapa ya usaha pada zaman sekarang ini kok tidak mudah untung, rugi terus gitu ya. Nah ini kan mengeluh ya kan. Kemudian kenapa ya pada akhir-akhir ini kok cari pekerjaan susah sekali. Ini ada keluhan demi keluhan, apa-apa mahal gitu kan. Kalau misalnya kita beli sesuatu kok memang harganya tinggi gitu kan, ya udah kita terima, kemudian secukupnya saja nih uang yang sampai itu berapa, uang yang cukup untuk beli apa, ya udah belinya itu. Lalu kita fight cari nilai tambah gitu teman-teman. Kita harus gerak mencari nilai tambah, jangan hanya dengan keluhan, karena dengan keluhan, kemarahan, menyalahkan keadaan, tidak akan pernah ada solusinya sahabat. Karena zaman terus berjalan, kehidupan terus berganti gitu. Kalau kita terus mengeluh, itu hari tidak akan mau menunggu, terus akan berubah harinya ya, dari Senin ke Selasa gitu kan, ke Rabu gitu kan. Maka teman-teman semua untuk kita hindari low vibrasi kita ya. Jadi kita jangan sampai pada spiritual matter yang tidak positif. Karena yang akan tertarik adalah kesulitan atau tidak mudah, persoalan
lalu maaf kesialan, ketidakuntungan di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman semua, kita sadari ternyata otak kita diciptakan itu sebenarnya adalah untuk bertahan hidup. Maka kita selalu ya atau seringnya merespon hal yang tidak nyaman masuk 3 kali lipat. Nah, pada saat kita sadari itu, kita punya penetralnya kok gitu. Penetralnya apa? Penetralnya adalah bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, sholawat, ilmu, gitu ya. Jurus-jurus di magnet rezeki yang kita praktekkan itu benar-benar menetralkan dari otak kita yang menyerap hal-hal yang tidak baik yang melintas ada di kehidupan kita. Ya, apalagi perempuan, ada jembatan di sana otak kanan dan otak kirinya. Pada saat mendengar ada tidak nyaman itu masuk ke perasaan, ke pikiran. Nah, jadi sampah energi menjadikan apa nih? Tidak semangat, kemudian tidak banyak ide karena kepikiran sana bocor energi baiknya. Ini untuk bisa kita cermati, untuk kita hati-hati, lalu untuk kita bisa nanti bersihkan, ya. Kayak kita beri tambalan di sana, kayak ditutup ya, ditutup ininya kebocorannya. Dengan apa? Kita masuk gua keajaiban, nanti kita adakan terapi, baca Al-Quran, baca surat Al-Waqiah berjamaah. Nah, teman-teman semua. Maka sahabat di sini ya pada saat kita sudah LOP ya, jangan sampai kita terbawa atau tertrigger ya pada keadaan-keadaan yang sebenarnya menguji diri kita, gitu ya. Makanya kita untuk bisa jaga positif thinking kita, lalu positif perasaan kita, kata-kata kita untuk bisa kita juga jaga sampai pada saat kita afirmasi pun, kita self pun, pilih kata-kata di sana yang mencirikan keyakinan di dalam diri kita. Lalu teman-teman semua kuatkan dengan action setelahnya. Jangan cuma posisi enak, tiduran gitu ya. Nggak ada action, nah nanti nggak merubah nasib. Harus action teman-teman. Ya, misalnya teman-teman ada nih yang mengerjakan SR12 ya. Saya contohkan SR ya nanti sini. Nah, pada saat sudah dipegang SR12 itu, lakukan LOP. Lalu pada saat lakukan LOP seperti itu, nanti keras bekerja. Nah, saat keras bekerja, itu ada kekuatan di dalam diri, karena ada petunjuk. Lalu, lakukanlah ada silaturahmi, menawarkan produk, lakukanlah ada belajar, lakukanlah ada BOP, pertemuan-pertemuan, lalu mendekati ada ketua RT, ketua RW, ketua di situ di ketua kepala desa gitu kan. Lalu pada saat ada pertemuan PKK di sana action untuk menawarkan. Nah, disitulah letak dari pengabulan doa-doa itu berjalan teman-teman. Jadi bukan berarti kita cukup saja kemudian tiba-tiba datang. Itu makamnya Imam Maliki gitu kan. Ya, kita kan masih Imam Syafi'i nih ya. Kita untuk bergerak, contohnya seperti itu. Nah, seperti hanya sore tadi saya sempatkan untuk ketemu dengan tim yang offline. Kemudian nanti untuk gabung dengan yang online gitu. Karena kondisi saya mau menunjang timur kita nggak mudah, mau ada bakal OP dan lain-lain gitu yang kondisinya timur kita yang mohon maaf ya. Akhirnya saya kumpul yang bagian offline gitu kan. Nanti untuk membentuk ada gerakan-gerakan yang seperti apa yang sudah ada di petunjuk setelah saya LOP ini. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya. Lalu nanti munculnya kembali ya di jalan hati kita itu rasanya tenang. Walaupun itu berhasil atau belum berhasil, itu tenang. Ya, seperti kemarin saya siar ada di Parung Asem, ya, ada di perkumpulan ibu-ibu Manakipang. Ya. Ada saat siar di sana, saya hatinya bahagia. Ada yang beli, tidak beli, pokoknya saya bahagia udah menyampaikan ilmu ini, informasi ini. Ada ketenangan di sini, ya. Kemudian ada kebahagiaan. Lalu badan menjadi lebih bugar. Tiba-tiba nanti jualan ada yang beli teman-teman, dan rezeki berdatangan, keluarga bahagia dan seterusnya. Nah, inilah ya sahabat semua langkah-langkah bagaimana LOP teman-teman itu mudah sekali menembus langit yang ada di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita ini ya, lalu terhubung nih dengan langit bumi kosmik besar ini. Lalu nanti terkena simpul-simpulnya.
dan mendatangkanlah pesanan teman-teman pesanan kita semua. Ini teman-teman ya, untuk bisa teman-teman semua hayati ya, atau teman-teman kata, yaitu yang pertama adalah visualisasi, rasakan dengan 5 panca indera, Lalu yang kedua adalah hindari ada 4 kata ya, untuk bisa menumbuhkan rasa yakin. Nah, sahabat semua, sekarang ini adalah ada di awal tahun 2026. Kemarin di kelas terapi syukur sadar nafas, saya di awal waktu gitu ya, sudah janji akan mengadakan challenge gitu ya, pertanyaan untuk bisa menguatkan riadah kita ya. Ada ininya, evaluasinya di tahun 2025 kemarin, 1 tahun kemarin ya, bagaimana hasilnya. Tetapi ternyata Allah seperti belum izinkan, karena tadi malam itu luar biasa, kayak heboh sekali gitu ya, hebohnya itu asik gitu ya, asik dalam tanya jawab, akhirnya sampai jam 11 gitu kan ya, suaranya kecil ya, karena ada hujan Bunda. Ada hujan Bunda Vita, suaranya kedengaran kalau pakai headphone ya, keras mungkin. Oke, saya lanjut ya, tidak apa-apa ya Bunda Vita, kedengeran enggak teman-teman semua? Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan setelah berlalunya, alhamdulillah dengar, berlalunya tahun 2025 ya. Terima kasih Bunda Moya Saron. Setelah berakhirnya tahun 2025, kemudian kita menginjak tahun 2026. Saya ingin adakan beberapa pertanyaan untuk menguatkan langkah teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada saat di tahun 2025 sudah 1 tahun kita adakan, monitornya mungkin ada yang masih beberapa bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Setelah kita menginjak di tahun 2026 ini, coba sahabat semua, secara hati, secara rasa, di dalam perjalanan riadoh kita ini, di tahun ini, di awal tahun 2026 ini, apakah lebih baik, apakah lebih tidak baik? Coba teman-teman bisa dijawab bisa, atau bisa dibuka mic-nya. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Pada saat teman-teman riadoh di tahun 2025 sudah 1 tahun ya, sekarang di awal 2026, teman-teman rasanya, bahagianya itu lebih atau malah masih biasa Bunda, atau malah sekarang itu lebih tidak mudah gitu? Coba teman-teman, lebih baik atau lebih buruk kayak gitulah secara tidak ininya ya, secara triggernya gitu. Coba teman-teman bisa ketik, lebih baik ataukah sama saja atau lebih tidak baik. Satu ya, tentang rasa, tentang bahagia. Lalu kemudian teman-teman semua, yang kedua, teman-teman semua di dalam menangani persoalan sekarang ini, apakah lebih bijak ataukah sama saja dengan tahun kemarin gitu ya, ataukah lebih buruk dari yang kemarin? Coba yang kedua, lebih buruk, lebih atau lebih bijak, atau sama aja Bunda? Aku lihat juga sama aja gitu ya. Coba lebih bijak apa tidak? Lebih wise atau tidak? Banyak senyumnya udah aku sekarang gitu. Coba alhamdulillah. Galaxy A20s lebih bijak. Thank you. Lalu selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya. Teman-teman melihat hubungan dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan anak, apakah lebih baik ataukah lebih buruk sekarang ini dibanding tahun yang lalu? Coba evaluasi nih kita, awal tahun evaluasi. Karena apa? Ini nanti menentukan rezeki teman-teman 1 tahun ke depan. Pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman jawab dengan jujur. Jawab nih teman-teman, karena saya mengalami ini. Finansial melipat berlipat-lipat dengan pertanyaan ini, karena tumbuh syukur. Ya Allah, terima kasih gitu. Terima kasih terus adanya gitu kan. Oke. Harmonisasi dengan pasangan ya.
kemudian harmonisasi dengan keluarga, anak-anak, ya menantu, mertua gitu. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik, lebih baik. Oke, ya. Keluarga lebih baik, top, ya. Lalu yang selanjutnya lebih baik, udah keren, ya. Untuk kesehatan atau vibrasi semangat teman-teman dalam bekerja, apakah lebih baik, lebih meningkat, ataukah lebih menurun? Aku malah nggak semangat, Bunda. Atau aku malah sampai pusing. Dan disiplin kata gitu ya, dan tidak disiplin rasa. Lebih sehat atau melemah kesehatannya? Lalu lebih semangat atau futur? Coba dijawab. Maaf ya, saya kata-katanya dan nada suaranya kayak Mama Dede. Tapi saya lebih muda, coy ya. Mungkin saya lebih muda gitu ya. Kemarin kan saya ada di itu ya, ibu-ibu yang manakipan. Bunda kayak Mama Dede gitu. Iya, tapi saya lebih muda kali ya, Bu. Iya, Ibu lebih muda. Alhamdulillah. Tapi kata-katanya kayak Mama Dede. Jreng. Oke, kesehatan lebih baik, lebih sehat, lebih semangat. Keren. Lalu saya ingin tanya tentang keuangan. Ini ya, tentang keuangan. Kan keuangan dari awal ya, agak akhir ya. Tentang keuangan, teman-teman, keuangannya lebih baik atau sama saja atau lebih buruk? Lebih banyak. Oke, yang lainnya, coba keuangannya bagaimana? Semua meningkat, alhamdulillah. Nah, itu Baik evaluasi. sehatnya semuanya meningkat semua Bunda rata-rata. Tapi saya punya satu pertanyaan buat teman-teman ini. Belajar di RFFLOP makin semangat atau enggak atau sama aja? Boleh Bunda? Boleh, silakan. Jawab nih teman-teman. Ayo. Soalnya yang masuk naik turun. Biar nanti narik nih yang semuanya ke Zoom gitu ya. Makanya saya buat ada challenge ini gitu ya. Keuangannya gimana Ibu-ibu? Bapak Ibu, keuangannya lebih meningkat? Berarti riadoh kita berhasil narik uang gitu ya. Oke. Ya, keuangan menaik, alhamdulillah. Menaik, Bunda Vita, jaga toko. LOP tetap di hati. Saldo meningkat, keren Bunda Mutmainah, apalagi closing emas terus. Besok Selasa closing emas lebih banyak lagi Bunda Mutmainah. Keuangan alhamdulillah ada rezeki khusus ya, keren. Ya, alhamdulillah saya senang sekali melihat progres meningkat dari teman-teman ya. Oke, itu dari keuangan banyak yang meningkat. Kita harus jujur gitu. Harus jujur. Kalau misalnya ditutup-tutupin malah nanti menurun teman-teman, nggak bisa narik ke atas gitu ya. Oke. Kemudian dari segi kepedulian teman-teman semua, peduli, berbagi, ya. Kemudian juga mau memberi, coba teman-teman, lebih baik sekarang, lebih meningkat, atau malah makin pelit? Coba teman-teman. MR Box meningkat atau tidak gitu ya Bunda maksudnya. Iya. MR Box menurun kemarin 700. Ya betul Bunda. Yo MR Box-nya meningkat apa menurun? Kemudian berbagi yang lainnya. Ayo share-share kebaikan. Ya, Misalnya ayo. quote-nya Bunda Arta atau flyer-flyer dari RFFLOP tiap hari di-share apa enggak tiap pekan ya. Seperti itu teman-teman. Ayo. Peduli dan berbagi itu termasuk berbuah keajaiban. Soalnya nih menentukan. Lanjut Bunda. Oke, lanjut. Karena menentukan 1 tahun ke depan, ya. Oke, saya tanya dulu, teman-teman yang punya amanah, ya, itu sudah lunas, ya, atau malah makin banyak? Jawab. Berkurang dong. Oh, Sudah lunas. ada yang berkurang, alhamdulillah ya. Kemudian ada yang sudah lunas, ataukah masih utuh malah makin bertambah banyak, coba? Sudah berkurang, alhamdulillah. Ini kalau berkurang OTW nih nanti ya, OTW. Saya beri semangat nanti sudah berkurang, alhamdulillah ya. Amanahnya berkurang. Kemudian untuk keuangan ya tadi ya, ada yang sudah pernah pegang 350 ya, tapi lewat gitu ya. Lewat. Maaf ya, saya nggak kepo isi kantong teman-teman, saya nggak kepo. Cuma saya ada doa di sini.
ada motivasi ya. Alhamdulillah hutangnya udah berkurang ya. Oke, teman-teman semua yang hari ini atau ini kan awal bulan ya, teman-teman itu sudah pegang uang tunai 10 juta, siapa angkat tangannya? 10 juta dulu, 10 juta. Saya. Alhamdulillah ya, 10 juta ya. Clear ya, enggak ada utang. 10 juta. Yang sudah 10 juta pegang, tahun depan mudah ke 80 juta. Amin. Mudah ke 80 juta nih tahun depan. Naiknya 8 kali lipat. Tapi syarat dan ketentuan nanti saya sampaikan ya. Oke. Kita meningkat ya. Tadi 10 juta. Ya, maaf ya kan kecil 10 juta, ya kan? Naik ya. Sekarang yang sudah pegang 30 juta angkat tangannya. 30 juta, 30 juta. Kayak jualan di lelang ikan ini. 30 juta. Yang pegang 30 juta. Bunda Warma kan 2 miliar. Malah 4 miliar ya Bunda Warma ya. Saya 30 juta. Weh, keren ya. Alhamdulillah. Yang 30 juta ya tahun depan bismillah mudah 120 juta. Amin. 30 ya. 30. Oke, saya meningkat. Yang sekarang sudah pegang 50 juta. Ini ada doa soalnya. 50 juta. Katakan, saya. Ada yang sudah pegang 50 juta? Ada 50 juta. Alhamdulillah, tahun depan mudah pegang tunai 180 juta. Amin, 180 ya. 180. Dan seterusnya. Yang sudah pegang sekarang 150 juta, ada 150? 150? Saya 150 ya, cash ya. Atau berupa emas. Emas itu sama aja kayak cash kalau yang saya lihat, karena keuangannya mudah sekali dicairkan ya. Saya alhamdulillah ya 150 juta. Tahun depan itu mudah menuju ke 600 sampai 750 juta. Dinar Bun, iya dinar, megang dinar. Dinarnya punya sendiri, bukan titipan. Ya, tahun ini Bun, 2026. Nanti awal tahun 2027, kita kan ini resolusi nih, secara lisan, ya. Nah, bisa jadi 600 sampai 750 dengan mudah. Kalau sekarang udah pegang 150. Yang pegang sekarang 1 miliar, mudah menuju ke 4 miliar. Amin kan? Saya 150, oke. Alhamdulillah, ini ya resolusinya ya, resolusi di awal, tapi pakai lisan, pakai tulisan. Amin ya. Yang 1 miliar mudah menjadi 4 miliar. Nah, sahabat semua, dengan saya tanyakan challenge seperti ini, teman-teman menjadi tahu peta keajaibannya. Maka sahabat semua, RLLOP, terapi syukur sadar nafas, mau dihentikan atau mau lanjut? Mau lanjut atau mau sudah teman-teman? Ini sudah tahu peta loh, meningkat. Saya kasih challenge ini, mau lanjut apa tidak? Semangat 45, lanjut, gas. Lanjut atau tidak nih teman-teman ya, saya kasih tantangan. Kalau saya lanjut, karena dengan peta itu, itu kemarin saya punya sekian, sekarang punya sekian gitu kan, berarti saya tahun depan nih harapannya dengan ikhtiar seperti itu, dan saya tambahin lagi, nanti akan lebih berkah lagi, lebih banyak lagi. Dan teman-teman punya petanya gitu loh. Ajak teman-teman yang lain kita untuk bisa sukses dan ajaib. Jangan sekedar untuk kerja, badannya aja, langkahnya aja gitu kan, tapi hatinya nggak kerja. Gimana kalau hatinya nggak kerja? Ya bocor uangnya, benar nggak ya kan? Jadi petanya sudah ketahuan nih teman-teman, mau lanjut apa berhenti gitu kan. Karena apa, di setiap pekannya saya tuh sedih gitu, ini kok orang pada keluar gitu kan, pada dikasih alat gitu loh,
Maka saya kasih challenge seperti ini itu. Coba teman-teman mau tetap lanjut apa mau sudah gitu, ya kan? Petanya udah jelas, ini peningkatan progres bagus seperti ini. Kenapa saya menjadi 14 rumah gitu loh? Mohon izinnya ya, saya tidak memamerkan istilahnya di sini materi fisiknya, bukan, tapi untuk menyemangati teman-teman gitu loh. Gaspol lanjut gitu ya. Nih ya teman-teman semua ya. Oke, jadi teman-teman semua patahkan semua yang mengatakan apa itu Riyadhah, buang-buang waktu, buang-buang uang, malahan saya narik uang gitu, malahan saya narik sehat gitu kan. Ngapain orang lain mengatakan seperti itu, melemahkan kita karena nggak tahu rasanya. Teman-teman harus tegar ada di sini. Kalau ada bisikan-bisikan yang menggoda untuk selesai, itu zona-zona maaf keluar dari surga teman-teman, itu ya. Jadi teman-teman harus yakin di sini bahwa progres itu meningkat betul-betul. Kebaikan teman-teman mudah raih di sana, gitu kan. Lalu yang 4 kali lipat tadi teman-teman semua ya, yang dari 30 juta nanti mudah menuju 120 juta tahun depan nih, bahkan bisa lebih teman-teman. Ya, apalagi yang sudah pernah pegang 500 juta, sekarang ada amanah. Saat ini dikerjakan teman-teman, itu nanti akan mudah mendapatkan 500 bahkan 1 miliar, mudah sekali nanti. Asal perbaikan ada di dalam tubuh teman-teman, energinya benar-benar dilaksanakan, the power of manut di situ, ya kan? Oke, syaratnya untuk bisa 4 kali lipat. Bisikan-bisikan yang buat ngantuk, jangan ngantuk kalau Riyadhah, ya kan siang bisa tidur, gitu kan? Saya aja yang nggak tidur siang itu bisa melek. Siang nggak bisa tidur, gimana mau tidur diajak presentasi atau pertemuan gitu kan? Terus karyawan minta uang, minta ada plastik, minta lakban, semacam-macam gitu kan. Oke, syaratnya bagaimana nih agar teman-teman, maaf ya, untuk yang kesehatan makin baik, keluarga makin harmonis gitu ya, kemudian juga finansial berlipat-lipat meningkat. Syaratnya teman-teman pertahankan makom ini teman-teman. Makom di mana teman-teman mendapatkan ada peta ini sudah kepegang ya, peta ini teman-teman sudah dapatkan, lanjutkan, bahkan tambahin tuh yang belum PSM, tambahin. Lalu apalagi ceritakan ke orang lain, ceritakan. Saya tidak minta teman-teman menjadi ada marketingnya Arta, enggak, ini untuk kebaikan teman-teman sendiri. Saat menceritakan itu teman-teman memanggil ilmu masuk kembali. Saat teman-teman menceritakan, teman-teman memanggil keajaiban untuk teman-teman sendiri. Saya tidak minta teman-teman diajak biar nanti banyak yang ikut di sini kemudian nanti donasi. Tidak semata itu. Tetapi saya ingin teman-teman itu progresnya menjadi berlipat-lipat tadi loh. 4 kali lipat. Secara finansial ya, fisik ya, gitu kan. Berarti secara keuangan. Kalau yang secara kesehatan, kebahagiaan itu kan benar-benar udah meluber, melimpah seperti itu. Nah, ini secara finansialnya karena di situ terukur kan ya. Kalau rasa bahagia kan alhamdulillah gitu kan. Kalau finansial kan bisa tuh dihitung berapa ratus juta gitu kan, berapa miliar gitu. Nah, pada saat teman-teman ceritakan, kok syukur mau masuk di sini. Alhamdulillah. Menjadi ada ladang pahala di situ untuk teman-teman, ladang kebaikan untuk teman-teman kembali. Karena apa? Teman-teman memanggil ilmu, teman-teman memanggil keajaiban. Inilah teman-teman yang saya lakukan, yang kami lakukan di sini dan saya share ada di online. Harapannya teman-teman progresnya menjadi lebih ajaib lagi, terjaga makomnya makin lebih ajaib lagi. Alhamdulillah seru sekali ya materinya pada malam hari ini karena kita mengadakan resolusi untuk tahun 2026 ini nanti progresnya seperti apa yang kita idamkan tadi ya, dari kesehatan makin baik, harmonisasi, kemudian orang-orang yang toksik di sekitaran kita itu dengan sendirinya dia akan menjauh teman-teman, yakin itu teman-teman. Asal rutin nih al-waqiahnya masukin, terapi syukurnya masukin, praktek di rumah, benar orang toksik itu benar-benar jauh sendiri. Enggak mau mendekat sama kita gitu, enggak betah sama kita. Ya, oke seperti itu. Dan yang mendekat adalah rezeki yang mulia. Alhamdulillah.
Sekarang teman-teman semua, untuk kita masuk ke gua keajaiban yang lebih dalam lagi, yaitu dengan praktek ya, merilis luka batin. Apa sih yang teman-teman terima tidak nyaman 1 pekan ini? Kemarin sudah ada di terapi syukur ya, sekarang ini ada di terapi Quran ya. Yuk kita jalankan, karena potensi debu-debu itu menempel ada di kaca jendela hati kita, itu sangat besar potensinya. Ya, oke, yang ada mengambil air wudhu silahkan. Maka kita tidak ada bosan-bosannya untuk terus membersihkan rutin di setiap pekan. Semakin sering semakin baik. Tidak ada efek negatifnya, tidak ada. Positif selalu. Nah, mari untuk kita baca dada dilapangkan. Peristiwa-peristiwa tidak nyaman kumpulkan, ada di permukaan dada di sini. Peristiwanya, ceritanya, rasanya kumpulkan. Lalu baca dengan jahar dan semangat bahagia. Lalu di sana seperti munculkan cahaya. Maka toksit itu, rasa tidak nyaman itu dia nanti akan transparan, mengalir keluar bersama bacaan-bacaan yang kita lakukan berjamaah, lakukan dengan jahar, lakukan dengan bahagia. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.